Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Salam kasih Kristus kepada kita semua umat Tuhan. Renungan kita hari ini Rabu 31 Mei 2023 dengan judul Menghilangkan Ketakutan. Ayat renungan kita hari ini Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah Yesus benar? Apakah dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan? Dengan jelas jawabannya, ya, setiap kata. Kemudian jika Anda telah menyelesaikan ini dengan iman, tuntutlah setiap janji yang telah dia buat dan terimalah berkat, karena penerimaan oleh iman itu memberi kehidupan pada jiwa. Anda mungkin percaya bahwa Yesus benar bagi Anda, meskipun Anda merasa diri Anda yang paling lemah dan paling tidak layak di antara anak-anaknya. Kata-kata tidak dapat menerangkan damai dan sukacita yang dimiliki seorang yang percaya pada firman Allah. Cobaan-cobaan tak akan menyusahkannya, dan kalaupun direndahkan, tidak membuat dia marah. Diri disalibkan. Dari hari ke hari kewajibannya makin berat. Cobaan-cobaan makin keras, godaan-godaan makin sengit, namun ia tidak goyah karena ia menerima kekuatan sesuai dengan keperluannya. Kristus tahu kekuatan cobaan-cobaan dan kekuatan Anda untuk melawan. Tangannya selalu terulur dalam pengasihan kepada setiap orang yang menderita, kepada orang yang dicobai dan yang kecewa. Ia berkata, "Anakku, untukmu aku menderita dan mati. Dapatkah engkau percaya kepadaku? Selama umurmu kiranya kekuatanmu." Kedamaian datang dengan ketergantungan pada kuasa ilahi. Bergembiralah dan pujilah Tuhan atas kasih setianya. Apa yang tidak dapat Anda pahami, serahkanlah kepadanya. Dia mengasihi Anda dan mengasihani setiap kelemahan Anda. Tidak ada yang seolah-olah lebih tidak berdaya, namun seharusnya lebih tidak kelihatan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan sepenuhnya bergantung pada jasa Juru Selamat. Dengan berdoa, dengan mempelajari firman-Nya, dengan iman akan hadiratnya yang tetap, manusia yang paling lemah dapat hidup dalam hubungan dengan Kristus yang hidup, dan ia akan memegang tangan mereka dan tidak pernah melepaskannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam penghujung di bulan Mei ini, renungan kita memberikan satu penegasan yang sangat indah, jadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan inginkan kita untuk tetap kuat, teguh di dalam Dia. Jangan kita kehilangan kekuatan, yaitu di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya tadi katakan, jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang, karena Allah akan meneguhkan kita senantiasa. Ia akan menolong dan memegang kita, itu janji Tuhan, dengan tangan kanannya untuk kita masuk ke dalam kemenangan. Saudaraku, tinggal sekarang ini, bagaimana kita percaya, mengimani, dan kita tuntut janji Tuhan. Tetapi kita tidak bisa setengah-setengah hati. Kita harus tulus kepada Tuhan dan mengimani bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan. Tetapi kita menyerahkan hidup kita kepadanya dalam segala hal. Pemeliharaan Tuhan akan berlangsung. Kasih-Nya menjadi bahagian kita. Semoga kita diteguhkan untuk membuat kita semakin setia menjadi anak-anaknya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, manusia, dan yang sudah menjadi korban tebusan bagi kami melalui anak Yesus Kristus, menjadi satu jaminan bagi kami Bapa untuk kami akan dipulihkan dan diselamatkan. Terima kasih untuk janji keselamatan dan juga penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semasa kami akan hidup dalam penantian kami terhadap kedatangan Yesus yang kali kedua. Kami akan menghadapi berbagai problema, tantangan, bahkan kami memperjuangkan kehidupan kami untuk kami dapat berbahagia dan bersuka cita. Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kami hanya memiliki Tuhan. Kami hanya memiliki Yesus yang menjadi penolong, dan Roh Kudus yang akan menuntun kami senantiasa untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan,
biarlah kuasa pemeliharaan-Mu menjadi bagian kami. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Bila mana umat-umat Tuhan yang akan keluar masuk dari rumah dalam melakukan perjalanan-perjalanan, dalam melakukan segenap rencana-rencana dan mencari nafkah, Tuhan memberkati. Baik yang ada di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek pekerjaan yang dilakukan, kami yakin dan percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat menjadi kasih yang akan memenuhi kehidupan dalam segala kebutuhan. Bapa di sorga, anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka untuk meraih harapan masa depan. Tolong ya Bapa, peliharakanlah mereka untuk juga mereka memperoleh harapan yang terbaik. Dan biarlah semua itu akan membuat mereka berdiri teguh jadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Orang-orang tua yang kami kasihi Bapa, biarlah kasih-Mu menjadi bagian mereka juga dalam masa tua, menjalani masa-masa indah. Biarlah keberadaan mereka di tengah-tengah keluarga pun tetap menjadi sokok guru, dapat menuntun, meneguhkan iman, dan lebih lagi kesehatan panjang umur Tuhan berikan. Ya Bapa, bila mana ada umat-umat-Mu juga yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun pada hari ini, biarlah Tuhan peliharakan mereka Bapa dengan karunia khusus yang Engkau akan pertambahkan, supaya dalam menjalani kehidupan pun mereka tetap berserah diri kepada Tuhan. Dalam kesehatan dan yang panjang umur yang Engkau percayakan Bapa, mereka dapat menjadi pancaran kemuliaan untuk menyatakan kasih Kristus dalam hidup mereka. Semoga kasih dan berkat yang sama kami nikmati sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.